Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di sini dari kelompok UAS Etika akan mempresentasikan tentang laporan kebijakan etis keamanan cyber dalam organisasi teknologi informasi yang sudah kita buat untuk memenuhi tugas UAS praktikum yang dijawab oleh Pak Taufik. Oke, mungkin langsung aja kita masuk untuk perkenalan anggota sendiri. Yaitu dari saya sendiri ada Daren Safana Darmawan dengan NIM 230102033. Lalu ada teman saya Darel, dengan nama Darel Safana Darmawan dengan NIM 230102032. Lalu ada satu lagi teman saya yaitu Muhammad Lutfi Ari Saputra dengan NIM 230102068. Oke, lanjut aja langsung ke materinya. Mungkin di sini ada pendahuluan, yaitu di mana era digital telah membawa transformasi signifikan dalam cara organisasi beroperasi, namun juga menghadirkan tantangan etis yang kompleks, terutama dalam domain keamanan cyber dan pengelolaan data pribadi. Dengan peningkatan eksponensial dalam volume data yang dikumpulkan dan terus meningkatnya kejahatan cyber yang canggih, perlindungan data dan privasi menjadi isu kritis yang memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berlandaskan etika. Laporan ini menggunakan dilema etis utama yang muncul dalam keamanan cyber, menganalisis dampaknya pada berbagai pemangku kepentingan, dan merancang kebijakan etis yang menyeluruh untuk mengatasinya. Melalui Ulang. integrasi kerangka etika seperti deontologi, utilitarianisme, etika kebijakan, dan etika kepedulian, kebijakan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan akan inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak fundamental individu. Studi kasus juga menguji kebijakan menunjukkan bahwa pendekatan yang terstruktur dan etis dapat secara efektif memandu respons organisasi dalam situasi kritis, meminimalkan dampak negatif, dan mendorong pembelajaran berkelanjutan. Investasi dalam kemampuan keamanan cyber yang etis meskipun signifikan memberikan keuntungan positif yang substansial melalui mitigasi risiko, keunggulan kompetitif, dan peningkatan hubungan dengan pemangku kepentingan. Kita langsung saja masuk ke dalam pertama, yaitu konteks era digital dan tantangan keamanan cyber ya. Di sini ada deskripsi masalah, yaitu pertama mungkin di pertumbuhan eksponensial data pribadi. Pertama itu yang tadi ya, era digital telah mengubah fundamental cara organisasi mengumpulkan dan memproses dan menggunakan data. Revolusi teknologi informasi ini juga membawa manfaat yang signifikan dalam efisiensi layanan. Di pertumbuhan eksponensial data pribadi ini, volume data pribadi yang dikumpulkan oleh organisasi mengalami peningkatan yang luar biasa. Setiap interaksi digital menghasilkan jejak data yang dapat dianalisis. Lalu ada peningkatan kejahatan cyber yang canggih, di mana statistik menunjukkan bahwa 328 juta rekor data bocor setiap tahun. Dengan tren yang terus meningkat, kejahatan cyber pun semakin canggih dan mengancam keamanan data pribadi. Lalu ada kesenjangan kesadaran pengguna, yaitu ada meskipun 86% konsumen menyatakan kekhawatiran tentang privasi data mereka, tingkat pemahaman tentang hak-hak privasi dan implikasi dari penggunaan layanan digital juga masih rendah. Lalu terakhir ada kompleksitas regulasi, di mana lanskap regulasi privasi yang terus berkembang, mulai dari GDPR di Eropa. Lalu ada yang terakhir di mana itu kompleksitas regulasi, di mana lanskap regulasi privasi yang terus berkembang, mulai dari GDPR di Eropa, CCPA di California, hingga UU PDP di Indonesia menciptakan tantangan kepatuhan yang kompleks bagi organisasi multinasional. Dilema etis menunjukkan ketika organisasi harus memutuskan sejauh mana tindakan pengamanan dilakukan tanpa melanggar hak privasi individu, terutama karyawan dan pelanggan. Oke, langsung lanjut ke identifikasi masalah etis utama. Itu pertama ada dilema transparansi dan versus kompleksitas ya. Di mana organisasi menghadapi tantangan dalam menyajikan informasi privasi yang transparan namun tetap mudah dipahami oleh pengguna. Lalu kebijakan privasi yang komprehensif juga seringkali menjadi dokumen yang panjang dan teknis sehingga sulit dipahami oleh pengguna rata-rata. Lalu lanjut ada di dilema personalisasi versus privasi, di mana di sini terdapat ketegangan yang melekat antara keinginan untuk memberikan layanan yang dipersonalisasi dengan perlindungan privasi pengguna. Personalisasi yang efektif memerlukan pengumpulan dan analisis data yang ekstensif. Lalu ada dilema keamanan versus aksesibilitas, di mana implementasi tindakan keamanan yang kuat seringkali mengorbankan pengalaman pengguna dan aksesibilitas. Sistem keamanan yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dan adopsi. Lalu di sini ada dilema profit versus etika, di mana model bisnis berbasis data menciptakan struktur insentif yang berpotensi berkonflik dengan penanganan data yang etis. Terus ada pemantauan aktivitas karyawan, di mana organisasi memiliki alasan untuk memantau aktivitas pengguna dalam jaringan untuk mendeteksi perilaku mencurigakan. Terus ada penyimpangan dan akurasi data, di mana perusahaan seringkali menyimpan data penting dalam server tanpa perlindungan yang memadai. Jika terjadi kebocoran, apakah perusahaan bertanggung jawab secara moral atas data yang tidak terlindungi dengan baik? Lalu ada tanggung jawab atas serangan cyber, di mana ketika terjadi serangan, perusahaan dapat menyalahkan vendor atau pihak ketiga. Namun apakah hal ini etis jika perusahaan sendiri belum menerapkan sistem keamanan yang layak atau gagal melakukan patching yang tepat waktu? Oke, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya, di mana di sini ada analisis dampak terhadap stakeholder.
Yaitu ada pertama yaitu ada dampak pada individu/pengguna atau pengguna, di mana pengguna mengalami paradoks, di mana mereka mendapatkan layanan yang dipersonalisasi dan seringkali gratis, namun dalam tanda kutip membayar dengan data pribadi mereka. Resiko yang dihadapi diliputi dengan pencurian identitas, keputusan algoritma yang diskriminatif, dan hilangnya otonomi dalam berkembang digital. Lalu di sini ada dampak pada perusahaan teknologi, di mana organisasi menghadapi tantangan kepatuhan yang semakin kompleks dan mahal. Biaya implementasi terhadap tindakan perlindungan privasi yang komprehensif dapat mencapai jutaan dolar. Dampak pada masyarakat, pada tingkat makro, penggunaan data yang tidak etis dapat menciptakan negara pengawasan dan memperburuk kesenjangan digital. Ada yang terakhir yaitu dampak pada pemerintah. Pemerintah berperan sebagai regulator yang menyeimbangkan antara mendorong inovasi dan melindungi hak-hak warga negara, penegakan hukum yang efektif, memerlukan keahlian teknis dan sumber daya yang substansial. Oke, lanjut di sini ada kerangka teoritis etika. Yang pertama yaitu ada deontological ethics atau Kantian yang menggunakan prinsip imperatif kategorikis yang menekankan bahwa data pribadi harus diperlakukan sebagai manifestasi dari martabat manusia dan setiap individu memiliki hak intern atas data pribadi mereka. Lalu di sini ada utilitarian ethics yang itu menerapkan analisis biaya manfaat yang komprehensif untuk memaksimalkan kesejahteraan keseluruhan dan kebijakan yang harus dirancang untuk menciptakan kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar. Di sini ada virtue ethics di mana menekankan pentingnya sifat-sifat karakter seperti integritas, kejujuran, dan akuntabilitas dalam budaya organisasi. Terakhir ada care ethics di mana berfokus pada hubungan dan tanggung jawab terutama terhadap populasi yang rentan. Kebijakan harus memasukkan perlindungan khusus untuk anak-anak, lansia, dan komunikasi terpinggir yang memiliki kapasitas terbatas untuk melindungi diri mereka sendiri. Lalu ada prinsip dasar kebijakan. Yang pertama ada legitimasi, yaitu setiap pengumpulan dan pemrosesan data harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tujuan yang sah. Terus ada pembatasan tujuan atau purpose limitation, di mana data yang digunakan hanya boleh digunakan untuk tujuan yang secara eksplisit dinyatakan dan disepakati oleh pengguna. Ada tiga, ada minimasi data, organisasi harus mengumpulkan dan memproses data minimal yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan. Prinsip ini mengurangi risiko paparan dan mengerti privasi pengguna. Lalu ada akurasi, yaitu data yang disimpan harus akurat, terkini, lengkap. Nah, terus ada pembatasan penyimpanan atau storage limitation, di mana data harus disimpan hanya selama diperlukan untuk mencapai tujuan, kemudian dihapus dengan aman. Lalu ada keamanan, di mana implementasi langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai untuk melindungi data dari akses pengungkapan dan perusahaan yang tidak sah. Terakhir ada akuntabilitas, di mana organisasi harus dapat menunjukkan kepatuhan terhadap semua prinsip dan bertanggung jawab penuh atas perlindungan data. Lanjut, ada pedoman, operasional di mana, ada di sini ada kerangka persediaan informasi atau information consent framework, di mana mengembangkan mekanisme persetujuan yang benar-benar terinformasi dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Implementasi persetujuan dan memungkinkan pengguna untuk memilih penggunaan data tertentu. Terus ada struktur tata kelola data atau data governance structure, di mana pembentukan sistem klasifikasi data komprehensif berdasarkan tingkat sensitivitas. Lalu ada terakhir yaitu integrasi privasi berdasarkan desain atau privacy by design integration, di mana penggabungan pertimbangan privasi dari tahap awal pengembangan produk. Oke, lanjut ke struktur implementasi ya. Struktur implementasi di sini ada data protection officer atau DPO, penunjukan DPO yang berkualitas dengan wewenang, dan sumber daya yang memadai untuk mengawasi kebutuhan privasi. Lalu ada komite privasi, yaitu komite multidisiplin yang mencakup perwakilan dari tim teknis, hukum, produk, dan bisnis. Lalu ada tim implementasi teknis, di mana tim khusus ini mengimplementasikan tindakan privasi teknis, memantau kontrol keamanan, dan merespon insiden privasi. Terakhir ada tim hukum dan kepatuhan atau legal and compliance team, di mana memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, mengelola aspek hukum, insiden privasi, dan menjaga hubungan dengan badan regulasi. Ada prosedur operasional, lalu lanjut di prosedur operasional, yaitu prosedur pengumpulan data. Setiap inisiatif pengumpulan data harus menjalani penilaian kebutuhan dan tinjauan proporsionalitas. Terus ada prosedur pemrosesan data, di mana aktivitas pemrosesan harus secara ketat mengetahui tujuan yang dinyatakan dengan pencatatan komprehensif. Lalu ada prosedur penyimpanan data, di mana klasifikasi data berdasarkan tingkat sensitivitas dengan langkah-langkah perlindungan yang sesuai, implementasi enkripsi untuk data saat istirahat dan saat transit. Lanjut ke mekanisme monitoring dan evaluasi. Ini juga bisa dibilang yang terakhir ya, yaitu indikator kinerja utama atau KPIs, penetapan metrik terukur termasuk dalam waktu resolusi, keluhan privasi, tingkat penyelesaian pelatihan, dan frekuensi insiden keamanan. Lanjut ada program audit dan penilaian, di mana audit internal komprehensif setiap 6 bulan dengan audit privasi eksternal setiap tahun ya. Penilaian kerentanan rutin dan pengujian penetrasi yang untuk mengidentifikasi kelemahan potensial. Lalu yang terakhir ada mekanisme umpan balik, di mana implementasi saluran umpan balik pengguna untuk masalah privasi dengan proses resolusi yang responsif.
Oke, mungkin sekian dari saya, akan lanjut ke teman saya yaitu Muhammad Lutfi Aris. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut ke pengujian studi kasus, di mana skenario dari serangan ransomware pada PT Diginovatex Indonesia. Nah, jadi situasi PT Diginova itu perusahaan fintech yang dengan jutaan data pelanggan. Perusahaan ini mengalami serangan ransomware yang melumpuhkan seluruh sistem operasionalnya. Eh, jadi pelaku meminta tebusan dalam bentuk cryptocurrency senilai jutaan dolar. Nah, selanjutnya nanti ada root cause analysis, yaitu investigasi awal menunjukkan bahwa serangan ini juga berhasil karena seorang karyawan di Departemen Keuangan mengklik tautan email, yaitu phishing yang menyamar sebagai tagihan dari vendor termuka. Maka terjadi karena kombinasi faktor manajemen feed yang tidak memadai, kontrol akses yang tidak mencukupi, dan kurangnya pemantauan real time. Tenera jadi aplikasi sebenarnya telah diidentifikasi oleh tim keamanan 8 bulan sebelumnya. Namun phishing ditunda karena kekhawatiran tentang waktu, henti sistem, dan dampak pada pengalaman pengguna. Selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan aplikasi kebijakan dalam respon kritis. Nah, berdasarkan kebijakan etis keamanan cyber yang dikembangkan oleh PT Digital, yaitu fase pertama adalah merespon segera. Tim merespon insiden segera diaktifkan setelah deteksi serangan. DPO dan manajemen senior diberitahu dalam 2 jam pertama, sistem yang terpengaruh segera diisolasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, sementara pelestarian forensik dilakukan untuk tujuan investigasi. Fase 2, yaudah identifikasi dan penilaian di hari pertama sampai hari ketujuh, yaitu analisis forensik komprehensif dilakukan untuk menentukan cakupan pasti pelanggan dan mengidentifikasi semua kategori yang data yang terpengaruh. Selanjutnya ada analisis akar masalah, dan selanjutnya ada rekonstruksi. Eliminasi massal memungkinkan penentu durasi pelanggan dan dampak potensial yang akurat, dan penilaian risiko yang dilakukan untuk memprioritaskan tindakan proses. Fase 3 merupakan pemberitahuan pemangku kepentingan maksimum 72 jam setelah fase 2, yaitu sesuai dengan persyaratan regulasi, otoritas perlindungan dan data diberitahu dalam 72 jam setelah penemuan. Komunikasi transparan kepada pengguna yang terpengaruh dilakukan melalui berbagai saluran dengan informasi yang jelas tentang apa yang terjadi. Koordinasi dengan pemrosesan pembayaran dan pihak ketiga lainnya untuk meminimalkan risiko tambahan. Selanjutnya adalah fase 4, yaitu remediasi dan pemulihan. Nah, phishing segera ke data yang teridentifikasi dan audit keamanan komprehensif untuk mengidentifikasi kelemahan potensial lainnya. Pembaruan kata sandi wajib untuk semua akun yang terpengaruh dan persyaratan autentikasi yang ditingkatkan. Implementasi sistem pemantauan tambahan untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan program prinsip untuk pengguna yang terpengaruh, termasuk layanan pemantauan identifikasi dan pengenalan penipuan. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah evaluasi efektivitas kebijakan, yang dimana poin pertama adalah kepatuhan terhadap persyaratan regulasi, yaitu kebijakan memungkinkan organisasi untuk memenuhi persyaratan pemberitahuan regulasi dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang kedua adalah manajemen kepercayaan pemangku dan kepentingan. Nah, komunikasi proaktif dan transparan berdasarkan pedoman kebijakan membantu menjaga kepercayaan pengguna meskipun terjadi pelanggaran. Selanjutnya adalah efektivitas operasional, itu prosedur respon yang terstruktur memungkinkan koordinasi yang efisien antara tim yang berbeda dan meminimalkan waktu respon. Yang selanjutnya adalah pembelajaran dan peningkatan. Nah, dalam analisis pasca insiden yang komprehensif mengidentifikasi area untuk peningkatan baik dalam aspek teknis maupun organisasi. Pelajaran yang dipetik diintegrasi ke dalam pembaruan kebijakan dan program pelatihan untuk mencegah insiden yang serupa. Next. Selanjutnya adalah pelajaran yang dipetik dan penyempurnaan kebijakan. Poin pertama adalah peningkatan teknis, yaitu insiden menunjukkan perlunya proses manajemen patch yang lebih kuat dan sistem pemantauan real time. Yang kedua ada peningkatan organisasi, yaitu perlunya penggunaan budaya keamanan dan dengan pelatihan rutin dan mekanisme akuntabilitas yang jelas. Yang ketiga adalah penyempurnaan kebijakan, prosedur respon insiden dapat diperbaiki dengan lini masa yang lebih spesifik dan daftar periksa yang mendetail. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Daryl. Baik, selanjutnya ada dampak positif implementasi kebijakan dari materi evaluasi dan implikasi. Yang pertama ada bagi organisasi. Implementasi kebijakan privasi yang komprehensif memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa konsumen semakin menghargai privasi dengan 73% bersedia membayar lebih untuk layanan yang melindungi data mereka. Yang kedua ada bagi pengguna.
Pengguna mendapatkan kontrol lebih besar atas data pribadi mereka dengan informasi transparan tentang pengumpulan dan penggunaan data. Yang ketiga ada bagi industri, yaitu implementasi standar privasi yang tinggi dapat mendorong peningkatan di seluruh industri dalam praktik perlindungan data. Next. Lanjut ada analisis biaya manfaat. Yang pertama ada persyaratan investasi awal, yaitu implementasi kebijakan privasi yang komprehensif memerlukan investasi awal yang signifikan. Pengaman infrastruktur privasi dapat mencapai $500.000 sampai $2 juta, tergantung pada ukuran dan kompleksitas organisasi. Yang kedua ada biaya operasional berkelanjutan, yaitu biaya tahunan untuk mempertahankan program privasi meliputi gaji DPO dan tim privasi. Lanjut ada manfaat yang dapat dikuantifikasi, yaitu menghindari denda regulasi dapat menghemat jutaan dolar dengan denda GDPR dapat mencapai 4% dari pendapatan tahunan. Mengurangi biaya hukum dari sengketa privasi dapat menghemat 500.000 sampai 2 juta setiap tahun. $5.000 ya, sampai 2 juta dolar setiap tahun. Lanjut ada pengembalian investasi atau ROI. Analisis komprehensif menunjukkan bahwa investasi privasi dapat menghasilkan ROI positif dalam 2 sampai 3 tahun. Di luar pengamanan finansial, manfaat tidak berwujud seperti reputasi yang ditingkatkan, kepuasan karyawan yang lebih baik, dan keunggulan kompetitif dapat memberikan nilai jangka panjang yang signifikan. Next. Ada tantangan implementasi dan mitigasi. Yang pertama yaitu tantangan teknis, implementasi prinsip privacy by design dalam sistem yang ada dapat menjadi kompleks dan mahal. Sistem lama mungkin tidak dirancang untuk persyaratan privasi, memerlukan modifikasi atau penggantian yang signifikan. Lanjut, yang kedua ada mitigasi teknis, pendekatan implementasi terhadap dengan bertahap dengan prioritas berdasarkan penilaian risiko dapat mengelola kompleksitas investasi dalam teknologi, peningkatan privasi seperti privasi diferensial dan enkripsi homomorfik dapat memberikan kemampuan perlindungan tingkat lanjut. Lanjut ada tantangan organisasi, resistensi budaya terhadap inisiatif privasi dapat menghambat implementasi. Menyeimbangkan pengalaman pengguna dengan perlindungan privasi dapat menciptakan ketegangan dalam pengembangan produk. Lanjut ada mitigasi organisasi, yaitu dukungan eksekutif yang kuat dan komunikasi yang jelas tentang manfaat privasi dapat mengatasi resistensi. Next. Ada implikasi jangka panjang. Yang pertama ada evolusi lanskap regulasi, yaitu regulasi privasi akan terus berkembang dengan peningkatan ketatnya dan cakupan yang lebih luas. Selanjutnya ada perkembangan teknologi, yaitu teknologi baru seperti AI dan IoT akan menciptakan tantangan privasi baru yang memerlukan kerangka kebijakan adaptif. Selanjutnya ada dampak sosial, adopsi luas praktik privasi yang etis dapat berkontribusi pada kepercayaan digital dan kohesi sosial. Next. Baik, terima kasih. Saya di sini akan mencoba untuk menyimpulkan pembahasan kita yang dari awal, yaitu pengembangan kebijakan etis untuk keamanan cyber dan perlindungan privasi sangatlah penting. Di era digital, dilema etis yang kompleks membutuhkan pendekatan holistik dengan berbagai perspektif. Kebijakan efektif harus menggabungkan aspek teknis, organisasi, dan budaya, serta membangun kepercayaan sambil tetap mendorong inovasi. Studi kasus menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang dengan baik dapat meminimal dampak krisis dan dukung pembelajaran berkelanjutan. Meskipun investasi privasi lebih tinggi, manfaatnya meliputi mitigasi risiko, keunggulan kompetitif, dan hubungan yang lebih baik dengan memangku kepentingan. Nah, di sini juga kita ada rekomendasi strategis yaitu dari jangka pendek 0 sampai 6 bulan, jangka menengah 6 sampai 18 bulan, jangka panjang 18 bulan hingga ya berkelanjutan. Selanjutnya ada call to action, mungkin bisa dijelaskan secara ringkas oleh Daryl. Baik, jadi call to action ini adalah organisasi teknologi informasi harus menyadari bahwa perlindungan privasi yang etis bukan hanya persyaratan kepatuhan regulasi, tetapi merupakan keharusan strategis untuk kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Sekian. Oke, baik. Di sini mungkin ada data perpustakaan di mana kita mengambil data yang sudah tadi kita kumpulkan di dalam laporan. Bisa dilihat sendiri di sini. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.